Konon, rangkaian 11 tembang Mocopat ini merupakan rangkaian perjalanan manusia dari dalam kandungan hingga meninggal. Bagaimana sebuah karya sastra diciptakan beberapa tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, ternyata sampai hari ini ternyata masih relevan. Euphoria Mocopat Institute sedikit mengambil kesimpulan bahwa pemahaman tentang kata ilmu dan ngilmu ini adalah dua hal yang ternyata beda. Mengingat bahwa Serat Wedotomo ini juga ditulis oleh pujangga besar, yaitu Sinuwun KGPAA Mangkunegoro keempat. Selamat malam teman-teman. Selamat ketemu dengan kami lagi di Euphoria Imogiri Mocopat Institute. Ketemu lagi dengan kami di program yang baru ini. Jadi kita teman-teman Euphoria ini terus berupaya untuk bagaimana caranya kita bisa terus berdiskusi dengan teman-teman agar ruang diskusi ini terus berjalan, kita tidak berhenti, kita senantiasa berusaha untuk mempersiapkan ide gagasan baru yang kami harapkan ini menjadi ruang diskusi bagi kita semua. Baik teman-teman, selamat ketemu. Malam ini kita hadir pertama di program Euphoria Mocopat Institute. Ini adalah program yang kami anggap sebagai langkah nyata. Jadi setelah beberapa waktu yang lalu kita pernah berdiskusi tentang Mocopat. Nanti teman-teman bisa cek di Euphoria Pusaka Season 2 bahwa kita pernah membahas tentang keindahan Mocopat. Nah, setelah terjadinya diskusi itu, kami ingin melangkah lebih jauh, mewujudkannya dalam sebuah program yang nyata tentunya, sehingga malam ini kita ketemu di Euphoria Mocopat Institute. Baik teman-teman, malam ini kita akan mengawali perjalanan Euphoria Mocopat Institute ini dengan salah satu tembang yang sangat familiar, yaitu tembang pocong. Sedikit tentang tembang pocong ini bahwa Mocopat ini terdiri dari 11 tembang. Diawali dengan Mas Kumambang di urutan pertama, kemudian sampai pada Megatruh di urutan 10. Nah, pocong ini di urutan ke-11. Jadi konon rangkaian 11 tembang Mocopat ini merupakan rangkaian perjalanan manusia dari dalam kandungan hingga meninggal, hingga pocong. Secara harfiah, pocong ini dimaknai sebagai dikafani atau dibungkus dengan kain kafan. Kami juga menemukan pemahaman lain dari sumber lain, dari Kamus Jawa Kuno tulisan Z. Mulder, bahwa kita menemukan satu kata pocong di situ dengan makna mengunjungi atau memasuki dalam diam. Nah, tentunya pemaknaan ini bisa menghadirkan interpretasi yang beda, baik untuk teman-teman semua maupun kami tentunya. Malam ini kita akan mengawali tembang pocong yang kita ambil dari Serat Wedotomo. Ya, mohon maaf teman-teman semua, mohon maaf untuk para pakar yang memberikan konsen khusus kepada Serat Wedotomo. Bukan kita bermaksud lancang. Tentunya dengan segala kerendahan hati kami ingin memberikan perspektif yang berbeda, memberikan interpretasi yang mungkin sedikit beda tentang tembang-tembang yang ada di Serat Wedotomo.
mengingat bahwa Serat Wedotomo ini juga ditulis oleh pujangga besar, yaitu Sinuwun KGPAA Mangkunegoro keempat, yang beliau ini bertahta di Keraton Mangkunegaran dari tahun, kalau tidak salah, dari tahun 1853 sampai 1881. Tentunya mungkin banyak beda atau sedikit beda dari misalnya Aditya Jatmiko yang pada tahun 1969 menulis buku tentang tafsir ajaran Serat Wedotomo, atau juga dari Stuart Robinson yang dia juga menulis tentang Serat Wedotomo berjudul An English Translation. Jadi mungkin itu alih bahasa, yang tentunya membawa pemaknaan yang juga beda perspektifnya karena itu dialih bahasakan ke bahasa Inggris. Atau juga misalnya oleh Yusro Nugroho dalam bukunya Sebuah Masterpiece Jawa, Serat Wedotomo, Sebuah Masterpiece Jawa. Baik teman-teman, malam ini kita akan membawakan tembang pocong ini versi Euphoria Mocopat Institute. Kami berusaha mempersembahkan tembang ini dengan cara yang sesederhana mungkin. Tentunya harapannya agar teman-teman lebih mudah misalnya mau mengikuti tembang pocong ini sekuat-kuat kami, semampu kami, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki di Euphoria Mocopat Institute ini. Baik teman-teman, ini adalah tembang pocong diambil dari Serat Wedotomo, Pupuh Pocong, podo pertama. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekes ing dur angkara. Sependek itu teman-teman tembang pocong. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Teman-teman, Euphoria Mocopat Institute sedikit mengambil kesimpulan bahwa pemahaman tentang kata ilmu dan ngilmu ini adalah dua hal yang ternyata beda. Bahwa ilmu ini adalah pemahaman pikir yang kemudian itu bisa dilembagakan. Maksudnya dilembagakan di sini bisa didapat dari bangku sekolahan. Ilmu, knowledge, mengarah ke ilmu-ilmu baik eksakta maupun humaniora. Sedangkan ngilmu ini dipahami sebagai pemahaman pikir yang di situ juga mencakup tentang pengalaman-pengalaman pribadi seseorang atau masyarakat, juga mengandung unsur-unsur sesuatu yang berjalan sengaja dan tidak sengaja, kejadian-kejadian, fenomena, yang itu menimbulkan kesimpulan di alam pemahaman pikir, sehingga itu menjadi bekal untuk salah satunya sosialisasi di masyarakat tentunya. Hubungan manusia dengan manusia. Tentunya di sini bisa kita ambil sedikit kesimpulan bahwa ilmu ini adalah pemahaman pikir yang mungkin juga tidak kita dapatkan dari lembaga sekolah. Di sini letak perbedaan antara pemahaman ilmu dan ngilmu. Itu yang kita pahami sejauh ini. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Bahwa pemahaman pikir ini baik ilmu maupun
maupun ngilmu ini dilakukan dengan laku. Teman-teman Euforia Mojopat Institute, jika kita mencoba mengalih bahasakan kata laku ini ke dalam bahasa Indonesia, tentunya mungkin yang kita temukan adalah melakukan. Jadi ilmu itu bisa didapat dengan cara melakukan. Jika kita alih bahasakan lagi ke bahasa Inggris misalnya, bahwa knowledge is gained by doing, Euforia Mojopat Institute berpendapat bahwa doing is not enough gitu. Bahwa dengan melakukan itu terkadang juga tidak dianggap cukup gitu. Melakukan itu bagi kami memiliki pengertian aktivitas yang dijalani saja. Sedangkan kita lebih memilih bahwa knowledge is gained by experiencing. Ilmu, pemahaman pikir bisa didapatkan dengan mengalami. Karena kami berpendapat bahwa yang namanya mengalami ini ada satu proses yang lebih dalam, ada introspeksi di situ, memahami detil-detil setiap kejadian, sehingga itulah yang kemudian dijadikan sebagai acuan, sebagai bekal untuk menempuh kehidupan selanjutnya di masyarakat. Gitu. Bahwa salah satunya misalnya pengalaman adalah guru terbaik. Lekase lawan kas. Secara utuh kita pahami ini bahwa secara letterless ini diartikan lekase lawan kas ini dimulai dengan motivasi yang kuat, keinginan yang kuat, komitmen yang kuat. Untuk apa? Untuk mencari ilmu tadi, mencari ilmu atau pemahaman pikir tadi. Dan kami sangat sepakat dengan hal ini bahwa yang namanya mencari ilmu memang butuh konsistensi. Tegese kas nyantosani yaitu keinginan apa? Keinginan untuk mencari, menemukan hal-hal yang positif. Jadi ilmu yang positif, yang memiliki tendensi kebaikan. Setya budya pangekesing dur angkara. Kesetiaan dalam membudayakan mencari ilmu ini dapat menghancurkan dur angkara. Dur angkara yang kita maksudkan di sini tidak hanya tentang amarah, ledakan emosi, dan lain seterusnya. Dur angkara yang kita pahami di dalam konteks ini adalah juga kemalasan, ya kan, kebodohan. Bahwa yang kita pahami secara luas, kebodohan dengan dekat dengan kemiskinan, sehingga makna dari dur angkara ini adalah hal-hal selain luapan amarah atau kekejaman dan lain sebagainya. Mungkin ketika kita malas, lalu kita menjadi bodoh, itu juga satu tindakan angkara murka, begitu yang dipahami. Demikian teman-teman pembahasan kita malam ini berdasarkan kapasitas yang kita miliki. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman baru bagi kita semua bahwa bagaimana sebuah karya sastra diciptakan beberapa tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, ternyata sampai hari ini ternyata masih relevan. Bisa kita ambil suri tauladan dari tembang ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita malam ini, ingin kita sampaikan juga bahwa kita memilih tembang pocong ini, tentang ilmu ini, semata-mata adalah sebuah harapan bahwa program ini bisa menjadi pintu gerbang
untuk pencarian ilmu, pemahaman pikir, sehingga ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih sudah kita merasa senang ketemu lagi sama teman-teman di program Euphoria Motorpad Institute ini. Tentunya kami sangat terbuka kritik, saran, komentar, sehingga kita bisa lebih memperdalam tema diskusi kita di Euphoria Motorpad Institute ini. Terima kasih teman-teman, salam budaya, salam keindahan, kekayaan budaya Nusantara Indonesia.